Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa ajlis sayyi'atal hasanata tamuha wa qalitin nas bi khuluqin hasanin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita sampai pada pembahasan beberapa hal yang dimakruhkan di dalam sholat ya. Jadi secara judul sudah diambil satu hal yang menjadi kesimpulan dari Syekh Abdul Aziz Al-Badawi Al-Salafi ini, bahwa beberapa hadis yang ada ini kandungan-kandungan larangannya itu adalah larangan yang sifatnya makruh, meskipun lafadznya secara tegas naha, Nabi melarang dan seterusnya. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha ahlamun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah sholat mengenakan pakaian aklamun yang ada tanda, ada garis-garis motif ya. Disebutkan gambar syaghalatni, telah mengganggu. Aklamun hadi ya, tanda-tanda ini, gambar-gambar ini. Idhabu biha ila Abi Jahmin, bawalah pergi ya pakaian ini kepada Abu Jaham. Waqtuni bi ambijaniyati, dan gantilah atau datangkanlah untukku dengan pakaian, jenis pakaian ambijaniyah, pakaian tebal yang polos ya, ambijai ya. Jadi dari hadis ini jamaah rahimakumullah, Nabi bermaksud ya memberikan keterangan tentang gambar yang dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Tentu tidak sampai kepada membatalkan sholat ya. Pakaian yang dikenakan sehingga oleh Nabi SAW merasa terganggu dengan motif yang ada di pakaian tersebut, di mana motif-motif yang umum yang tidak mengganggu ya tidak ada masalah ya. Yang menjadi masalah kalau kemudian gambarnya malah gambar perempuan ya, pakaiannya
setengah jadi. Itu ada itu pas Jumatan di pinggir jalan gitu ya, masjid di pinggir jalan raya, mampir Jumatan. Di depan kita ada juga orang-orang musafir itu yang mengenakan pakaian, sehingga kita mumpung belum sholat dimulai, kita cari posisi yang lebih aman ya. Makanya sekarang di masjid-masjid itu disediakan rompi sholat ya, supaya kalau ada makmum luar kota yang mampir untuk sholat sementara pakaiannya ada gambar, nah, dipersilakan untuk mengenakan pakaian tersebut. Ini langkah antisipasi ya, supaya menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Kalau tidak ya sholatan nang dewe-dewe, supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Baik. Berikutnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anis sadli fis salati wa ayyughattiya ar-rajulu fahu. Nabi melarang as-sadlu ya, melabuhkan pakaian sampai menyeret ya ke tanah, ke lantai, melabuhkan pakaian as-sadlu ya. Dalam penjelasan di sini as-sadlu itu ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Jadi lafaz ini lafaz mustarok, mengandung beberapa makna. Yang pertama adalah as-sadlu itu seorang melabuhkan pakaiannya. Pakaiannya itu panjang ya, menjulur sampai menyentuh tanah. Yang kedua, pakaiannya lebar ya, pakaiannya lebar sehingga pada saat sholat itu mengganggu. Karena pakaian kebesaran itu kan berlapis-lapis kalau orang Arab, sehingga pakaian itu dia sibuk dengan ngurusi pakaiannya lah, intinya begitu. Dia sibuk dengan ngurusi pakaiannya sehingga lupa kekhusyuan sholatnya. Wa yughaddiya ar-rajulu fahu, dan seorang menutup mulutnya ketika sholat, bukan mingkem, menutup mulutnya dengan sesuatu, masker ya. Nah itu, makanya pada saat pandemi kemarin tuh ribut ya hadis ini. Mana ini larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang seorang menutup mulutnya dengan sesuatu. Maka kemarin itu banyak yang kemudian tetap berpegang teguh kepada hadis ini, meskipun anjuran-anjuran kesehatan itu ditinggalkan lah. Namun demikian jamaah rahimahullah, bagaimana orang-orang yang ya, pada saat kemarin ya dalam kajian kedokteran misalkan memberikan saran dan seterusnya itu, maka itu sifatnya kondisional. Pada saat tertentu itu kemudian menjadi pilihan untuk supaya menjaga dari persebaran virus misalkan. Nah, ini kan berarti menolak bahaya lebih didahulukan ya daripada mendatangkan manfaat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu yang dijadikan salah satu alasan kemudian menggunakan masker pada saat pandemi itu ditinggalkan sekalipun di dalam sholat. Meski demikian ya, yang pihak yang tetap mempertahankan itu ya tetap ya,
Ya, alhamdulillah masing-masing punya hujjah untuk melaksanakan kesimpulannya. Ya, yang penting ada hujjahnya. Karena perkara ini kemudian ya harus dijadikan bahan permakluman, ya. Mereka yang berpendapat seperti itu punya dasarnya. Mereka yang tetap berpegang teguh kepada larangan ini juga punya dasar. Yang penting tidak saling menyalahkan. Jamaah rahimakumullah, sehingga satu ijtihad dari menutup mulut saat terjadi pandemi, meskipun di dalam sholat ada larangan melakukan hal tersebut, ya, ini kemudian diambil kesimpulan demi menjaga kemaslahatan, menolak bahaya yang lebih besar. Bagaimana hisabnya di sisi Allah, ya nanti terserah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang punya kesimpulan tersebut. Kalau salah kesimpulannya, falahu ajrun wahidun, bagi dia pahala satu, pahala ijtihadnya tadi. Kalau ternyata kesimpulan yang dia ambil itu benar, falahu ajrun, maka pahala dua. Ya. Jadi kalau berijtihad dan ijtihada kemudian asoba, dia benar, maka dia dapat dua pahala. Kalau keliru, pahalanya satu. Ya. Jamaah rahimakumullah, berikutnya at-tasa'ub bis shalah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, at-tasa'ubu, menguap itu, fis sholati, pada saat menunaikan sholat, minasyaiton, adalah dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian yang merasa akan menguap, ya, fal yakdim mastata'a, maka adalah dia tahan semampunya. Ditahan semampunya. Hadis ini bukan kemudian bertentangan dengan hadis yang ketika kita membahas tentang sholat pada saat kita mengantuk, ya. Jadi sebelum sholat kemudian merasa ngantuk, ya, tentu beda dengan ini. Ini menguap. Jadi ketika sudah berada di dalam sholat, ya, hangop. Ketika hendak hangop itu kan sudah terasa, maka saat itulah kemudian Nabi menyuruh kita untuk menahan sekuat tenaga kita. Hangopnya itu bukan dilos, ya. Dilos malah bahaya, ya. Biasanya anak-anak kecil suka dikasih tahu, yang kok ngalori mlebu. Ya sebenarnya itu kalau kemudian kita ambil pelajarannya, memang kekhusyuan sholat ini supaya terjaga, tidak terganggu dengan amal tindakan yang di luar sholat. Ya. Kalau udah kebanjur itu tahan gak iso. Ya perintahnya semampunya. Ya, mastata'a, lakukan, mempertahankan supaya tidak menguap itu semampunya. Lagi ini tidak sampai kemudian membatalkan sholat. Ya, monggo silakan. Tadi tentang pencegahan untuk memanjangkan pakan. Oh ya. Itu sifatnya apa? Hanya untuk di Dalam sholat apa di luar? Di luar sholat. Iya.
Ya. Terus kedua, tentang sholat waktu kami pernah melihat orang sholat kadang tertidur gitu. Ya. Apakah itu batal gimana? Ya. Jadi seliut gitu ya. Iya, kadang di pinggir saya Sampai ada. senden gitu. Nyenggol gitu ya. Ya, Masya Allah. Ya memang ketika kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kalau sholat di dalam keadaan ngantuk, ya lebih baik ditunda sholatnya itu. Nah, sampai kapan penundaannya? Ya tentu jangan sampai kemudian keluar dari waktu sholat. Ya. Jangan sampai keluar dari waktu sholatnya. Karena maghrib ini pendek, ya jangan sampai kemudian keluar dari waktu maghrib. Nah kalau keturun beda lagi kedudukan. Ya kadang-kadang kan ngantuk itu hanya sebentar saja itu. Benar-benar ngantuk itu. Terus mungkin direbahkan sebentar, bangun terus sudah. Ya. Jadi lebih baik untuk kemudian lebih mengutamakan agar sholat kita khusyuk, kan tujuannya itu, agar sholat kita khusyuk. Jangan sampai kayak tadi, sampai saya tidak ngomong, ya gara-gara ngantuk akhirnya kemudian sebelahnya ini kok tambah abot gitu. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Orang tambah miring. Ya alhamdulillah miringnya ke samping ya, kalau ke depan lungo. Sama rahimahullah. Kemudian yang kedua, apakah di dalam sholat atau di luar sholat, ya, untuk memanjangkan tadi melabuhkan dari kain itu. Memang ini menjadi satu pembahasan yang masing-masing para ulama juga memberikan pandangannya, ya. Misalkan di dalam syarah dari Majma' Bukhus, ya, itu menekankan pada asbaha mutakabbirun, ya, yang dari pakaian tersebut itu mengarahkan kepada kesombongan. Berarti kalau ini kan di luar maupun di dalam sholat, bukan perkara sholatnya, tetapi kesombongannya dengan pakaian tersebut. Kemudian di dalam penjelasan yang lain, ma asbala minal ka'baini minal izari fafinnar, ya. Diriwayatkan dalam Bukhari, apa-apa yang melebihkan dari dua mata kaki dari kain pakaian itu fafinnar, maka itu masuk neraka. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, la yadkhulul jannata man jarra thawbahu khuyala. Tidak masuk surga orang yang melakukan pakaiannya karena sombong. Jadi sebagian ulama kemudian mengambil satu istinbat, lafaz khuyala inilah yang menjadi sebab atau illah dari larangan melakukan pakaian karena kesombongan. Sebagian berpendapat dia kembali kepada keumuman lafaz tersebut, kembali kepada nas yang jelas itu adalah yang melabuhkan, ya. Baik itu karena sombong atau tidak, itu al-khuruju minal khilaf mustahab. Yang dipermasalahkan itu yang melebihkan, ya, yang melebihkan kainnya itu. Maka sebagian ulama kemudian berpendapat keluar dari perselisihan itu lebih disukai.
Yang diperselisihkan itu adalah yang melabuhkan. Maka sebagian kemudian mengatur ya lebih bagus kalau kemudian tidak melakukan perkara, sebab orang berpakaian seperti apapun bisa juga menjadi kesombongan ya. Mau pakaian pendek ataupun panjang, yang pendek bisa jadi dia sombong juga, apalagi yang panjang tadi ya. Nah, jadi di situ ya tempat adanya perbedaan, makanul khilaf di situ. Yang satu berpendirian bahwa kesombonganlah yang menjadi sebab dari tidak dibenarkannya orang memanjangkan kain melebihi mata kaki. Kemudian yang pihak lain memandang bahwa khilafnya adalah memanjangkan, maka yang tidak khilaf adalah tidak memanjangkan. Nah, ya. Jadi asal kalimatnya itu, iya. asal perintahnya itu. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan yang lebih mantap ya dengan tidak memanjangkan melebihi mata kaki, ya mudah-mudahan itu jalan istihadnya untuk mendekati kebenaran. Sementara yang kadung memilih ya meyakini bahwa itu karena sebab kesombongan, ya mudah-mudahan itu juga bagian dari istihad yang dibenarkan. Fahasbuhu 'ala Allah, kembali lagi, karena itu adalah ruang lingkup dari perbedaan pendapat ya. Mudah-mudahan ketika itu kesimpulannya salah, kelak di yaumil qiyamah Allah menghakimi dari mana yang benar, ya yang salah juga mendapat pahala satu, yang benar pahalanya dua. Yang nggak benar itu kalau tidak sholat, ya kan, itu udah pasti. Begitu jamaah rahimahullah. Ya. Jadi dalam hal menguat tadi sudah ya, at-tasawufu fi sholati minasyaitan, maka tahan supaya tidak kelangopan. Poin berikutnya yang ke-8 ini tidak relevan tapi ya perlu kita sampaikan ya. Inna ahadakum idza qama yusolli, sesungguhnya apabila seorang di antara kalian mengerjakan sholat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi, sejatinya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berada di hadapannya ya. Kan seperti hadis tentang al-ihsan, anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Berbuat ihsan itu adalah engkau menyembah, beribadah kepada Allah seakan-akan Allah ada di depanmu ya. Engkau menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menghadirkan Allah dalam hidupmu, maka yakinlah bahwa fa innahu yaraka, maka Allah itu pasti melihatmu. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabbaka Tuhanmu labil mirsad, benar-benar mengawasimu. Fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi, maka janganlah meludah ya. Lah yang ini karpet nanti belum 2 hari wis mambu iler ya. Jadi ini kan konteksnya ketika tempat ibadah pada saat itu adalah alasnya langsung tanah pasir ya. Janganlah engkau meludah di hadapanmu, wala an yaminihi, tidak ke sebelah kananmu, wal yabsuq
an yasari, dan dalam dia berudah di bagian kiri, tahta rijlihi al yusra, di bawah kaki kirinya. Fa'in ajilat bihi badiratun, kalau itu terjadi dengan mendadak, nggak bisa ditahan, fal yakul bitaubihi, nah ini, hendaklah ia melakukan seperti dengan pakaiannya, hakada, seperti ini. Jadi di sini ada kata-kata fal yakul ini. Jadi qala yaqulu itu bisa berarti lakukan, ya. Bukan hanya qala yaqulu berarti berkata, tapi qala yaqulu juga berarti mengerjakan sesuatu. Maka lakukanlah dengan pakaiannya hakada seperti ini. Tsumma tawata'u ba'dahu 'ala ba'd. Kemudian dilipat itu. Pakaiannya sebagian kepada sebagian yang lain. Itu terus dilempit gitu. Pria terus kadung gitu ya. Dilep maneh yo opo gitu. Wah, terus gak enak belas itu. Nah sudah, meludah di pakaiannya, mana yang paling mudah untuk dijangkau. Atau digesek, Pak. Ya boleh juga. Ya kalau konteksnya di masjid, karpeted kandel, waduh. Besok itu tolong Pak, benjing buat usah sholat teng mriki nggih. Sholat ngida gitu ya. Sholat gitu kan. Wah, mungkin 2 bulan enggak mau sholat di tempat itu. Terngiang-ngiang. Ya tapi karena memang pada saat itu adalah lantainya tanah, ya tidak salah. Makanya kalau ada hadis yang menceritakan Arab gunung itu kencing di pojokan masjid, itu karena memang tanah. Maka Nabi menyuruh siram baik itu kalau banyu, gitu kan. Orang Arabnya itu pondok gemes, sahabat-sahabat mau nandangi, tapi oleh Nabi dicegah, jangan. Ya. Malah karat-karit nanti kalau dia ditandangi. Kencingnya belum selesai, dua malah muncrat kemana-mana. Ya, orang itu mungkin akan benci dengan ajaran Islam. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a ahadukum fi baitihi tsumma atal masjidah. Apabila seorang di antara kalian berwudu di rumahnya lalu datang ke masjid, ya, kana fi sholatin, maka dia dianggap, ya, melaksanakan sholat hatta yarji' sampai dia pulang dari masjid. Fala yaqul hakadha wa shabbaka asabi'ahu, maka jangan saling mencengkeram kedua jari-jari tangannya. Ya. Apa maksudnya? Ya, mencengkeram jari-jarinya. Ya. Syabbaka asabi'ahu, mencengkeram kedua jari-jari tangannya. Di dalam hadis ini fadilah orang yang berangkat dari rumah sudah dalam keadaan suci, ya, mendapat keutamaan nilai sholatnya itu sampai dia pulang, ya, dengan catatan kedua tangannya tidak melakukan seperti ini, ya. Nah ini kan sifatnya ta'abudiyah, tapi tidak menjelaskan kenapa kita tidak boleh melakukan ini. Karena tidak ada keterangan yang menjelaskan sebab kenapa tidak boleh melakukan itu, ya berarti kita sami'na wa ata'na, dan cukup dengar dan cukup taat.
Kenapa? Ya itulah yang diperintahkan supaya kita mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak perlu kejeron membahas apa tujuannya ini. Ketika Nabi tidak menjelaskan, maka tugas dan kewajiban kita adalah dengar dan taat. Kecuali kemudian jumpai ada korina, ada tanda, ya, berdasarkan hasil riset, kajian, penelitian dan seterusnya, itu adalah menjadi hikmah. Ya. Jadi perintahnya jelas, maka lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keutamaan nilai sholatnya itu, ya, sampai kita pulang itu dianggap masih bernilai ibadah sholat sepanjang waktu kita di masjid. Yang ke-10, An Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, umirtu an asjuda ala sab'atin la akufu sya'ran wala tauban. Aku diperintah sujud pada 7 tempat atau 7 bagian a'dha shalat, 7 anggota sujud. Ya. La akufu ini yang menjadi poin di sini, kalimat la akufu syahron wala tauban. Ya. Saya dilarang menyingkirkan rambut dan pakaian dari dahi. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menggabungkan 7 anggota sujud dengan larangan la akufu syahran wala tauban. Ini berarti kan mengindikasikan ada hubungan yang kuat antara larangan menyingkap rambut. Ya, Nabi itu kadang-kadang rambutnya jatuh karena Nabi sepundak, ya, sebahu, dan rambutnya jatuh menutupi sampai ke telinga begitu. Kemudian kalau pas rambutnya lemes gitu, ya, sampai jatuh di bagian telinga, nah, Nabi melarang untuk menyingkirkan rambut itu. Nah, kayak rambut depannya itu panjang itu, nah, dibuka, larangannya itu menyingkirkan rambut itu dari dahi. Larangan ini apakah kemudian menjadi pembatal sholat? Tidak, ya, karena sekali lagi bagian ini adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Makanya diantaranya, ya, orang kemudian menggunakan kopiah ini supaya, nah, kalau tidak pakai kopiah ya tidak apa, cuman memang menjaga ini supaya tidak tiba-tiba kita singkirkan rambut supaya dahi kita nempel itu. Wala tauban. Nah, ini kaitannya tadi itu. Saub, ya. Di antara maknanya oleh para ulama itu dikatakan makruh itu kemudian menyingkapkan pakaian, ya, pakaian orang Arab kan besar-besar, dilipat gitu. Dilipat. Kemudian dicincing, menyingkapkan pakaian. Sekali lagi, ini berkaitan dengan, ada juga yang pakai tutup kepala, ya. Kemudian karena jatuh dia singkap gitu. Nah, perkara-perkara ini jamaah rahimakumullah, nah, ini makruh, ya, dikatakan makruh dalam perkara ini, sehingga
tadi kalau ditanyakan apakah di dalam sholat ataupun di luar sholat, apalagi di dalam sholat, supaya tidak kemudian malah sebagian ulama itu menganggap melipat celana, menggulung kain, ya. Nah, yang menjadi indikasi apa? Asbah mutakab, orang yang sombong gitu. Dengan melakukan hal itu menjadi indikasi kesombongan. Jadi sebagian ulama menjadikannya larangan tersebut ya terindikasi karena apa? Mengganggu kekhusyuan sholat. Karena dikaitkan dengan kesempurnaan dari sujud yang dilakukan seorang musolli, orang yang sedang sholat. Poin ke-11, bagaimana mendahulukan lutut atau kedua tangan ketika hendak sujud. Ini juga sudah pernah kita bahas, tapi ini para ulama, Imam Malik, Imam Ahmad itu menganggap mendahulukan tangan didahulukan daripada lutut. Sementara Imam An-Nawawi ya dan sebagian ulama yang lain itu mendahulukan lutut. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'iru wal yadayhi qabla rukbatayhi. Ya. Apabila seorang di antara kamu sujud, maka janganlah dia menderum seperti menderumnya unta, namun letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Tangan dulu ini. Ya. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, mazhab Maliki, mazhab Hambali itu menganggap lebih utama tangan dulu yang turun ya, daripada lutut. Kalau anak muda sih gampang. Tapi kalau sudah ya mengalami kemajuan terutama perutnya, wah kerenggangan itu Pak kalau tangan dulu itu. Ya, orang gemuk itu susah kalau tangan duluan. Kalau salah ya bagus sing nyonyor meneh itu. Ya. Jadi kalau kemudian membaca hadis yang lain di riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i itu juga ada hadis yang menyebutkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Wa'il ya. Nabi kalau sujud itu meletakkan kedua lututnya dulu sebelum kedua. Ya. Nah, kembali lagi ke masalah istiadat. Masing-masing punya dasar, masing-masing punya hujah. Sehingga kedudukan hadisnya itu lebih bagus mana yang Wa'il. Ya. Ya, Wa'il yang lutut dulu. Ya. Kalau hadis Wa'il yang lutut dulu itu masing-masing memang dalam riwayatnya itu tidak lepas dari adanya kelemahan ya. Makanya di sini riwayat-riwayat yang dari Wa'il itu banyak syawahidnya ya. Sehingga ketika kemudian mengambil kesimpulan ini tidak sampai kepada kemutlakan dari kedudukan dari meletakkan tangan lebih dulu atau lebih dahulu, karena masing-masing ini membawa kekuatan ya. Sebagian ulama lebih mengedepankan apa yang dilihat oleh Wa'il karena dia melihat Nabi pernah melakukan ya. Meskipun di riwayat ini juga ada catatan-catatan dari sanadnya. Jadi kemudian sebagian ulama mengambil jalan tengah ya, yang lebih mendahulukan
tangan daripada lutut, ya berarti dia memang mengutamakan hadis yang Abu Hurairah. Sementara yang mendahulukan lutut, ya itu juga dalam Majmu' Fatawa itu juga lebih memberikan stretching kepada yang mendahulukan lutut. Ya. Yang tengah-tengah kedua-duanya boleh. Ya, mukhayyar. Yang penting tidak ada yang kepalanya dulu. Ya. Karena dua-duanya punya dasar, ya. Sehingga ya tidak menjadi masalah, ya. Menggunakan thariqatul jam'i itu ya tadi, kalau kita masih memiliki kesanggupan fisik, ya, dengan mendahulukan tangan, ya silakan. Kalau kemudian itu justru malah membahayakan, ya, kesempurnaan sholat kita, kekhusyuan sholat kita, malah jadi tidak tuntas sholat kita. Ya sekali lagi karena masing-masing membawa dalil. Ya, yang tidak ada dalilnya adalah kepala duluan. Kan dua-duanya ada dalilnya. Yang ke-12, merenggangkan kedua tangan dalam sujud. Ya, ini juga pernah kita bahas ketika membahas terkait dengan ya kaifiyah sujud, apakah lutut dulu ataupun tangan dulu. Itu bagian dari pertengahan, itu kita bahas tentang bagaimana posisi tangan ketika sujud, ya. Dalam riwayat ini an Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu bis sujudi, bersikaplah tepat, i'tidal, pertengahan, tidak berlebihan, bis sujudi, dalam sujud, wala yabsud ahadukum dira'aihi imbisatul kalbi, jangan kalian merenggangkan kedua hastanya seperti dilakukan anjing, ya. Tidak melebarkan tapi juga tidak mengkup, ya. Yang menjadi titik persoalannya di hadis yang pembahasan tentang kaifiyah sujud itu, di sana sudah dikatakan karena idza shalla farraja baina yadayhi, maka dikumpulkanlah dengan hadis ini. Farraja di sini, ya, yaitu yang tidak sampai merenggangkan, mengganggu orang di sebelahnya. Ya, yang penting indikasinya apa? Di situ kelihatan. Berarti Nabi pakai lengan pendek. Karena apa? Hatta yabdua bayadu ibtoihi, sampai nampak putih ketiaknya. Nah, mungkin putih ketiaknya pakai lengan dawa, nah mungkin. Jadi ini soal bagaimana membuka lengan kita pada saat sujud, jangan mengkup seperti anjing, ya. Kemudian yang ke-13, an Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi bersabda, la sholata bi hadratit ta'am, tidak sah sholat. Nah ini ada yang menjadikan lafaz ini sebagai ainul fi'li, maka tidak ada sholat di hadratit ta'am, ketika makanan sudah dihidangkan, ya, sudah dihadirkan di depan kita, ya, tidak sah sholat itu. Kalau Syekh Abdul Adim ini makruh, ya, karena dia masukkan dalam bab al-makruhat ini. Tapi sebagian yang lain, karena yang terlarang adalah menafikan sholat itu sendiri,
la sholata, tidak. Maka diartikan tidak sah sholat seseorang ketika makanan sudah cemerlang di hadapan kita. Wala huwa yudafi'uhul ahbasan, dan tidak pula ia menahan dua yang jelek, ya keluar dari bagian depan ataupun bagian belakang, buang air besar, kentut, ya, atau buang air kecil, ya. Nah, jadi hadis ini ya bagi mereka yang melandasinya ini sebagai larangan yang kedudukannya makruh, ya ini berarti mengikuti apa yang dijadikan pedoman oleh Syekh Abdul Halim, ya. Ya, kalau saya pribadi ya memang karena ini terhubung dengan hal yang juga membatalkan sholat, menahan kencing, menahan buang air, ya membatalkan sholat. Maka ya dua-duanya ini seiring ya, dengan kalimat yang la sholata, tidak sah sholat, ya. Maka ya kalau mau menghidangkan makanan itu ya ojo cedak-cedak wayahe sholat. Ya pelajarannya itu supaya kita menjadi tertib, ya. Yang kita dahulukan adalah sholatnya ini. Tapi kadang-kadang kita lupa menjelang adzan, sudah dihidangkan semuanya. Ya. Sampai di sini jamaah rahimakumullah, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Atau ada yang mau nambahin? Tinggal satu hadis lagi, nanti kita akan masuk ke hal-hal yang al-ibahat, yang dibolehkan. Satu lagi ya, insyaallah. Mendahului gerakan imam. Ini kadang-kadang masih kita jumpai di kampung-kampung itu ya, orang-orang yang karena gerakan sholat kan sudah pasti ya. Habis takbiratul ihram nanti ya ruku', habis ruku' ya. Nah ini kadang-kadang imamnya belum ya tuntas Allahu Akbar, dia sudah ruku' duluan ini. Dia sudah sujud duluan, dia sudah bangkit duluan, ya. Imamnya belum selesai Allahu Akbar, nah itu udah nyalep imam nih. Biasa terawih. Itu di saat-saat seperti itu seringkali kita jumpai. Padahal ini ada satu hadis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Amma yakhsha'adukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratuhu surata himar. Tidaklah seorang di antara kalian yang khawatir bila mengangkat kepalanya sebelum imam melakukannya, Allah menjadikan kepalanya seperti atau sebagai kepala keledai, atau Allah membentuk raut wajahnya sebagai, ini nggak pakai misla ya, langsung ya. Kalau misla kan menyerupai, kalau ini langsung yaj'alallahu suratahu, ya, wajahnya surata himar, wajahnya wajah himar, keledai. Nah ini kan berarti kita betul-betul memperhatikan. Artinya ini menjaga kekhusyuan sholat kita, jadi makmum yang baik, ya, memperhatikan apa yang dikerjakan oleh imam supaya kita benar-benar khusyuk di dalam beribadah. Karena targetnya ya al-khusyuk fis shalah, supaya kita sholatnya benar-benar ya tertib, menjadikan kita orang-orang yang sholatnya tidak diganggu oleh pakaian,
tidak diganggu oleh gambar, tidak diganggu oleh tadi ludah, tidak terganggu oleh gerakan tangan orang sebelahnya karena tangannya benggang nyampe nyebut sebelahnya, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang dimakruhkan tadi, tidak terganggu oleh makanan, ya. Supaya ini menjadi catatan bagi kita agar benar-benar menjadikan sholat kita sholat yang khusyuk, termasuk juga jadi menahan dari dua yang jelek, yaitu buang air besar maupun buang air kecil. Dan boleh menahan, ya. Kalau sudah kebelet ya harus, kalau konsekuensinya tadi bagi yang meyakini bahwa hadis ini menjadi dasar tidak sah sholat kalau nahan kencing, nahan buang air, ya harus keluar dari sholat, ya, buang air lalu wudhu. Nah, itu lebih tenang, ya. Kalau dalam catatan Syekh Abdul Alim ini masuk dalam bagian dari hal-hal yang makruh, yaitu fatwa beliau, ya. Tapi kalau kita meyakini bahwa dua yang jelek tadi menjadi tidak sah sholat kita, ya kita keluar dari sholat, buang air, buang angin, ya, kentut, nahan, tiba-tiba brot juga, tambah banter suara, ya. Nah itu supaya juga tidak mengganggu orang-orang di sebelah kita, ya. Karuan batal sudah selesai dia, batal itu ditahan malah tambah munine dawa, ya. Ini ibadah, ya, jangan buat main-main. Serius dalam ibadah supaya tidak ada gangguan-gangguan, baik gangguan dari pakaian, makanan, ya, maupun gangguan dalam diri kita itu tadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Allah menolong mereka, karena kita tidak bisa datang ke sana, ya kita tentu berdoa dengan doa-doa terbaik kita, doa-doa yang tulus dari kita segenap kaum muslimin, ya, menjadi kekuatan. Dan doa silahum mu'min, doa itu adalah senjatanya orang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.